izin di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu syafil adil bisalim wa ala alihi wa ashabi jama'in. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wa batam bilisani yafqahu ma'badu. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Hamid Rojadi Basri, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT beserta jajaran pengurusnya, yang sama-sama kita hormati para ustaz dan tokoh masyarakat sesepuh yang berada di lingkungan tersebut. Sini Pak Syukur, di atas Pak Syukur. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT atas kelapan rahmatnya, inayahnya, hidayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Kita diringankan langkah kaki kita, hati kita untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan segala niat kita untuk hadir di majelis ilmu ini mendapat keberkahan dari Allah, mendapatkan jalan Ya Allah, amin ya Allah. Salawat dan salam semoga Allah berkati curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, umatnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semuanya atas kita mendapatkan syafaat dari Allah. Hadirin yang Allah, terima kasih atas kehadiran jemaah semuanya untuk taklim rutin sebenarnya yang kemarin kita ke Selang dengan malam puncak, dan hari ini alhamdulillah bisa dilaksanakan seyogianya di kediamannya Mas Dewi. Namun kebetulan beliau juga sedang tempatnya sedang dibangun, jadi dialihkan ke tempat saya. Terima kasih atas hadirnya. Mudah-mudahan mendapat keberkahan buat kita semuanya. Amin ya Allah. Dan kita berikan nikmat sehat, walafiat, panjang umur, dimudahkan segala rezekinya. Amin ya Allah. Dan kita dikumpulkan kembali di surga Allah. Amin ya Allah, ya Allah. Hadirin yang Allah, mohon maaf tempatnya sempit kan, tidak nyaman, namun tidak mengurangi niat kita untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan tambahan ilmu malam hari ini pada kita semuanya, mudah-mudahan bisa untuk kita melaksanakan dan mencari mendapat perlindungan dan keberkahan Allah SWT. Dan kebetulan Pak Ustadznya dari tadi sudah hadir, ada keperluan lain, mohon ya boleh semuanya. Jadi Pak Ustadz dulu, karena kebetulan beliau ada acara keluarga, jadi untuk tausiahnya didulukan. Ya apa ya Pak? Ya, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak. Baiklah hadirin semuanya, mari kita awali talim kita dengan bermunajat kepada Allah, berbanyak surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin ya Allah, amin. Diberikan buat kita semuanya, dijadikan keluarga kita yang sakinah, mudah warahmah. Amin ya Allah. Yang soleh-soleha, ahli ilmu, ahli agama, dan ahli kebaikan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan lahir dan batinnya, dan mudah-mudahan apabila dari antara kita ada yang kesempitan, Allah lapangkan. Amin ya Allah. Apabila ada dalam kesusahan, Allah mudahkan. Amin ya Allah. Amin. Allah hadinya wa ala fitrah salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya kita silakan kepada
beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sahibul bait beserta keluarga, juga guru kita yang hadir para asatidz, semoga beliau senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga PRT yang saya hormati. Para jamaah sekalian, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat wal afiah, nikmat kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Mungkin ada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini keluarganya berada di rumah sakit sehingga perlu penjagaan, ya. Juga ya tentunya support dari keluarga yang sedang diuji tersebut, ya. Dan alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya ini selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur itu kita ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jemaah rahimakumullah, kita bulan ini berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang bersejarah, bulan yang tentunya ini untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi. Kalau kita cinta kepada tanah air, negeri kita, ya tentunya menyambut HUT RI dengan gembira, dengan bahagia. Nah, kita pun juga sama, ya rahimakumullah, tidak kalah pentingnya. Di bulan ini juga sama, bersamaan lahirnya manusia istimewa, pemimpin dunia dan akhirat yang memberikan pertolongan kepada kita dunia akhirat, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Maka tentunya hadirnya bulan Rabiul Awal ini kita patut gembira, bahagia, dan mari kita tingkatkan rasa kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena seorang akan bisa dicintai kekasihnya jika seorang itu mencintai pula kepada kekasihnya. Itu sebagai syarat mutlak, ya, seorang hamba ketika ingin dicintai harus mencintai. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-31, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin dicintai sama Allah, maka ikuti seorang yang dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Habibullah, kekasihnya Allah. Bahkan dalam suatu hadis qudsi, kalau seandainya Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, tidak pula Allah menciptakan ya alam ini. Karena begitu istimewanya Nabi Muhammad. Beliau Nabi Muhammad belum lahir di muka bumi ini, namanya sudah terpampang, ya, berada di arasy-arasy-Nya Allah, ya, tiang-tiang arasy-Nya Allah. Begitupun berada dalam ya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Di pintu surganya Allah itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga pada waktu peristiwa Mi'raj, ya, banyaknya kurang lebih 40.000 ya buruk saat itu. 40.000 buruk. Ada satu buruk yang dalam kondisi begitu merindukan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga terlihat dalam kondisi rindu yang luar biasa.
cinta yang amat dalam kepada Nabi Muhammad, karena dalam hatinya seorang Buruk tadi, ini siapa seorang yang istimewa ini, namanya disanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sembarang orang. Makanya rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui seorang Buruk tadi, lalu mengutus malaikat Jibril salam, ya Jibril, datanglah ke Buruk tersebut. Apa yang menjadi pikiran, yang menjadi bahan lamunan, sehingga tidak bergairah seperti buruk-buruk yang lain? Maka ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau ini dalam kondisi sedih? Kata Buruk tadi, aku merindukan yang namanya Muhammad. Mungkin ini adalah orang yang istimewa karena namanya disanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kerinduannya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih Buruk tadi untuk menjadi kendaraannya ketika perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahimakumullah, ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, ada syarat yang perlu kita penuhi, kita lakukan. Apa itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, banyak-banyaklah menyebut namanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Karena sesungguhnya salawat ini adalah syarat bagaimana seorang itu akan sampai maksudnya di hadapan Allah. Ketika seorang sholat, di situ merupakan rukun sholat. Di dalam tasyahud kita baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan itu merupakan rukun. Berarti rukun sesuatu yang harus dilakukan. Kalau dalam sholat tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka tidak ada nilai sholat di dalamnya. Maka saking begitu pentingnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitupun dalam setiap kita doa, hendaknya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad di dalam isi doa tersebut. Begitupun dalam majlis seperti ini, kalau majlisnya ingin diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, begitupun ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, maka majlis itu pun senantiasa hidupkan dengan bacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu istimewanya salawat ini yang rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan mengenai tentang ibadah kepada hambanya. Mengenai tentang salat, Allah sendiri tidak salat. Ketika Allah perintahkan zakat kepada hambanya, Allah tidak membayar zakat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada hambanya untuk umrah, untuk haji, Allah pun tidak melakukan umrah dan haji. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada orang yang beriman, Allah memulai dengan kalamnya, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bentuk cintanya Allah kepada orang yang beriman, maka dipanggil oleh Allah orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat hadirin, ketika umat Nabi Muhammad, seorang hamba Allah, membaca salawat untuk Nabi Muhammad SAW, maka salawat itu dibawa oleh malaikat Allah, disampaikan di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat tadi menyampaikan salamnya dari umat Rasul SAW yang bersalawat kepada beliau. Ya Rasulullah, ini salawat dari bulan, bentuk kecintaannya untukmu ya Rasulullah. Maka apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, salam pula untuknya orang yang bersolawat kepadaku. Maka apa keutamaannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya orang yang bersolawat itu. Bukan hanya orang yang bersolawatnya, tapi juga orang tuanya orang yang bersolawat itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keistimewaan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau adalah manusia yang luar biasa, sangat besar jasanya dalam kehidupan hadirin. Kalau kita lihat bagaimana sejarah kota Mekah ketika Nabi awal-awal berdakwah, mengajak orang-orang kafir Quraisy yang saat itu menyembah berhala,
menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Mereka orang-orang jahiliyah jamaah rahimakumullah bukan bodoh secara pengetahuan, akan tetapi dibilang bodoh itu karena memang dia tidak berpikir bagaimana yang namanya makhluk ciptaan Allah, benda mati, tapi diyakini membawa satu keistimewaan. Maka disebut jahil, bodoh dalam memaknai, memahami di dalam dirinya bahwa sesungguhnya benda mati itu dijadikan sebagai ilah. Inilah suatu kebodohan yang jelas bodoh. Maka disebut jahiliyah. Jamaah rahimakumullah, dulu waktu zaman jahiliyah itu, kalau orang kaya dia bikin sesembahannya Lata, Uzza, Manat, Hubal itu dibuat dari emas. Jadi sesuai dengan keadaan kondisi ekonominya. Kalau dia banyak hartanya, dia bikin itu yang namanya tempat sesembahan, patung itu dari emas. Ada yang dari perak, bahkan ada yang dari batu, jamaah rahimakumullah. Bahkan ada juga dia bikin yang namanya sesembahan itu dari tepung, hadirin. Jadi tepung dibikin dewa, udah cakep nih, habis nyembah lapar, hadirin. Maka dipodel Pak tangannya sama dia. Dipodel dimakan, hadirin. Loh, gimana nggak jahiliyah? Dulu Umar bin Khattab sebelum mengikuti Nabi Muhammad juga sama, nyembah berhala. Saking Umar saat itu jamaah rahimakumullah nggak ada yang dibuat dari emas boro-boro, dari perak boro-boro, gitu kan? Bahkan dari tadi tepung boro-boro. Umar bikin patung jamaah rahimakumullah, menyusun itu dari buah kurma, Pak. Jadi kurma dibikin yang namanya dewa gitu kan, kayak patung gitu. Jamaah rahimakumullah, maka diyakini disembah oleh Umar saat itu sebelum masuk Islam. Dan ternyata dalam suatu riwayat ini Umar pun sama, ketika beribadat kepada dewanya tadi lapar, dipotel juga Pak, dimakan juga itu. Jadi jamaah rahimakumullah, pantas jahiliyah itu seperti itu. Hadirin, kalau kita lihat bagaimana sejarah sahabat Abu Bakar ketika masuk Islam, maka dengan terang-terangan Abu Bakar menyatakan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena memang cinta itu harus butuh pengorbanan, bukan hanya sekedar ucapan. Abu Bakar masuk ke Masjidil Haram, kebetulan di situ Abu Jahal, Abu Lahab, begitupun para pemuka-pemuka Quraisy sedang kumpul. Maka Abu Bakar dengan gentlenya, dengan memberanikan dirinya menyatakan, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhannya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Sembahlah Allah, wahai pemuka-pemuka Quraisy, sesungguhnya apa yang kau sembah ini adalah suatu hal yang benar-benar sesat. Tidak ada manfaat sedikit pun bagi kalian. Apa yang terjadi, yang dialami oleh sahabat Abu Bakar, hadir. Abu Bakar langsung itu rame-rame jamaah rahimakumullah, didatengin oleh pemuka Quraisy, sampai dipukulin, sampai diinjak-injak, sampai jatuh pingsan, berlumuran darah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an demi kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, akhirnya ada orang yang sayang, tetangganya sahabat Abu Bakar, maka Abu Bakar ini diangkat jemaah rahimakumullah, diantarkan ke rumahnya. Setelah sadar, siapa yang pertama kali dipanggil jemaah rahimakumullah? Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, aina? Kemana ya Muhammad? Kemana ya Muhammad? Dalam kondisi sakit jemaah rahimakumullah, yang dipanggil adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi pun menjenguk sahabat Abu Bakar yang berlumuran darah, yang dalam kondisi lemah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, sudahkah aku mengingatkan kepadamu, jangan dakwah secara terang-terangan karena kita belum punya kekuatan, wahai Abu Bakar. Tidak ya Rasul, ini konsekuensi saya, mati sekalipun demi cintaku kepada Allah dan engkau ya Rasulullah, siap nyawa taruhannya. Yang rahimakumullah,
Kita lihat bagaimana sahabat Utsman bin Affan ketika mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, beliau diusir dari rumahnya, tidak diakui oleh keluarganya demi mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Jemaah rahimakumullah, termasuk baginda Nabi Muhammad, beliau tidak nyaman tinggal di kota Mekah sampai pernah 2 tahun diboikot hadirin. Nabi nggak bisa bersosialisasi di Mekah, sehingga ketika berdagang pun tidak boleh, ke warung, ke pasar pun tidak boleh. Sampai dalam kondisi para sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad pindah ke suatu tempat di pegunungan saat itu selama 2 tahun dalam kondisi kelaparan, jemaah rahimakumullah. Sampai Nabi tidak ada makanan saat itu. Mohon maaf, dalam suatu riwayat beliau punya sendal, jemaah rahimakumullah, karena sendal dulu orang-orang Arab itu terbuat dari kulit. Maka diolah, jemaah rahimakumullah, saking dalam kondisi darurat sampai beliau memakannya, ya, kulit tersebut dalam kondisi sangat hajat, sangat butuh, jemaah rahimakumullah. Ini perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya alhamdulillah tinggal menikmati perjuangan beliau. Kalau kita ingin nanti, jemaah rahimakumullah, di akhirat bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yang dijamin beliau akan memberikan syafaat kepada umatnya yang cinta kepada beliau. Karena memang wewenang syafaat pada saat itu hanya Nabi Muhammad SAW. Ketika sekelompok kaum datang kepada Nabi Adam minta pertolongan, Nabi Adam tidak mampu. Kepada Nabi Ibrahim tidak mampu, kepada Nabi Musa tidak mampu, kepada Nabi Isa tidak mampu. Kata Nabi Isa, coba datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sang pemberi syafaat. Jemaah rahimakumullah, maka saat itu orang dalam kondisi kesulitan di padang mahsyar 50.000 tahun hadirin. Matahari 1 jengkal dari kepala kita, di bawah tembaga yang begitu panas. Maka banyak orang yang tenggelam dengan keringat dan air matanya, berharap bantuan pertolongan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Nabi Muhammad munajat kepada Allah, salim ummati, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Irfa' ra'syaka, angkat kepalamu ya Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kau minta? Engkau butuh syafaat, maka aku mengizinkan engkau untuk memberikan syafaat kepada umatmu. Lalu yang jadi pertanyaan pada nurani kita bersama, layakkah kita nanti di akhirat ketika Nabi mencari kita, melihat kita, adakah mahabbah dalam qalbu kita sehingga Nabi pun benar-benar mengenali cinta kita yang tulus kepada beliau? Lalu Nabi menggandeng tangan kita, mengarahkan kita menuju dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manfaatnya, jemaah rahimakumullah, cinta kita di dunia kepada Nabi Muhammad. Maka diantaranya adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, cinta kita kepada kekasihnya bukan hanya sekedar banyak menyebut-nyebutnya, tapi juga menjaga sunnah-sunnah beliau. Dalam suatu keterangan hadirin, kalau kita hidupnya pengen dibahagiakan sama Allah sebelum dibahagiakan di akhirat, kuncinya sudah dikasih tahu sama Nabi Muhammad SAW. Bapak sambil diminum Pak, romanya Bapak ngeliatin saya kayak melotot begini. Iya, serius amat Pak, biasa. Ayo Pak, diminum ya, ntar kuenya ntar belakangan habis, pausan baru keluar nanti. Alhamdulillah hadir. Baik, kita semua yang hadir pasti punya keinginan pengen bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Tapi kalau saya lihat nih bapak-bapak nih, ya Allah, insya Allah Pak, bapak-bapak ini orang-orang yang bakal dicukupi rezekinya sama Allah. Nah, kalau saya lihat wajahnya, wajah yang nanti kumpul dalam surganya Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Kecintaan yang ada dalam kolbu kita, yang sudah Allah celupkan dalam kolbu kita, Allah kasih modal untuk kita semuanya rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad. Yuk kita pupuk, hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi sampaikan kalau kita pengen hidupnya bahagia dunia dan akhirat, pertama, jangan pernah kita kufur nikmat kepada Allah. Syukuri nama Allah, syukur nama Allah. Sekecil apapun rezeki, jemaah rahimakumullah, biar kita gajinya mohon maaf sebulan 50 juta seandainya. Amin.
ngalahin anggota dewan nanti. Amin. Udah, ini lagi pada ini doain Pak, iya doain biar pada aman negeri kita, amin. Tadinya saya mau maju ke dewan Pak, nggak jadi, ntar mundur dulu ntar. Jamaah rahimakumullah. Ya, jadi jangan kufur nikmat. Sekecil apapun yang namanya nikmat, kita harus ucapkan alhamdulillah. Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Abdullah, apa bentuk syukurmu kepada Allah, tanda terima kasihmu kepada Allah? Kata Abdullah bin Mas'ud, bentuk syukurku kepada Allah, aku tidak pernah putus memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bangun tidur lihat istri, kita ucapkan alhamdulillah. Istrinya dong minta duit, kita ucapkan ampun. Alhamdulillah. Subhanallah, melihat anak-anak kita pagi hari ceria senyum, alhamdulillah. Kita bisa beraktivitas pagi hari, bisa mandi aman, bisa sarapan, bisa berangkat kerja, kita ucapkan alhamdulillah. Bisa ngopi, alhamdulillah. Bisa mudud hadirin. Nah ini nikmat dari Allah. Udah lanjutin Pak, nggak apa-apa. Syukur sama Allah. Ya murahimaku, jangan pernah kita ngeluh dengan karunia yang Allah berikan. Paling tidak tadi ketika kita menerima rizki dari Allah, pertama kali kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Lalu yang kedua apa, wahai Abdullah? Bentuk syukurmu kepada Allah, aku melaksanakan perintahnya. Kita dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita enggak nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Belum disebut orang yang syukur kepada Allah. Orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah rahimakumullah. Giliran ada hayya 'alal falah, Masya Allah. Ada yang telepon Pak, kebetulan Bapak punya tanah, tanahnya banyak, mau dijual, ada 500 meter, ada yang hubungin, ya kan? Pas hayya 'alal falah, Bapak mau lanjutin ngobrol yang mau nego tanah apa jawab ajan dulu Pak, jujur ayo. Ayo jujur, telepon dulu kayaknya Pak. Telepon dulu, yang jadi masalah kan tanah yang dimau. Ini ujian hadirin. Hayya 'alal falah. Pak, waalaikumsalam. Mohon maaf, ini tanah Bapak dijual ya? Boleh Pak, saya nih kayaknya butuh banget nih Pak. Hayya 'alal falah. Mohon maaf Pak, lagi aja. Nanti kita sambung kalau udah selesai aja Pak. Mantep di hadapan Allah. Insya Allah gul tuh tanahnya Pak. Jadi besok ada yang nelpon Bapak urusan tanah Pak, berhentiin dulu. Yang jadi masalah ada yang ngomongin. Ya rahimakumullah. Jadi kalau kita urusan dunia, Allah panggil, pilih Allah dulu. Pilih Allah dulu ketimbang dunia. Nanti dunianya diberesin nama Allah, dirapihin nama Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Allah, bentuk syukurnya adalah taati perintahnya. Lalu yang ketiganya, jauhi segala larangannya. Apa yang dilarang sama Allah, jauhkan sejauh-jauhnya. Ini godaan kita hadirin, Masya Allah, akhir zaman ini, Masya Allah. Ya, jangan sampai dunia ini terus melemahkan kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang godaan akhir zaman seperti itu hadirin. Ibadah biar lemah, setan pinter banget Pak. Ya, mohon maaf ya yang namanya setan gepeng Pak. Ya Allah, ini udah isinya macam-macam ini Pak. Kalau kita nggak memfilter, nggak bisa nyaring Pak. Iman kita Masya Allah sedikit demi sedikit terkikis sama rahimakumullah. Karena apa? Setan lebih tahu Pak. Sebelum kita ngebuka, setan udah tahu tuh isinya. Buka. Ya dibuka Pak. Ya Allah, lihat bening banget Pak bocah. Bening. Iya. Kan ada tuh tulisannya Pak ya. Iya, janda 1 tahun. Ada nggak Pak? Ustaz tahu lihat. Cuman langsung saya kebet Pak. Enggak saya pantengin. Astagfirullahaladzim. Ada lagi. Pengalaman. Itu Pak godaan itu Pak. Allahu Akbar. Pinternya setan pada kita belum ngebuka Pak. Tapi udah ngebisik itu. Coba buka nih. Lihat bening-bening. Dibuka bening semuanya Pak hadirin.
Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Coba kita nggak sadar setengah jam, 1 jam, Pang, lihat tuh tayangan-tayangan yang rusak mata kita, yang rusak iman kita, amal soleh kita, gara-gara tadi, Pak. Alhamdulillah. Ayo berhenti nih, ada aja nanti. Jangan ngomongin benih-benih ya, ini. Iya. Iya, aku doa. Iya. Allahu Akbar Allah.